Mila, Mila BPI itu siapa? Oke, ini Asi sudah ini, sudah. Mila, halo Mila. Oke, Mila sepertinya masih tidur Mila ya. Iga, saya belum melihat wajahmu Iga. Biar saya ingat semua nama-namanya ya. Maaf, Sir, lagi sakit. Oh iya, lagi sakit. Sakit apa Iga? Bukan sakit hati kan? Anemia, Sir. Oh, anemia. Oke. Oke. Ya udah kalau gitu mudah-mudahan segera baikkan ya, segera sembuh ya, Iga ya. Ya, Kemudian makasih, Sir. Elsan Budiman juga sedang sakit juga atau kenapa? Sebenarnya dari minggu lalu itu selalu bersembunyi ya. Lihat muka ketik. Oke. Tidak, Pak. Iya, tidak apa-apa gitu aja. Jadi saya kan bisa melihat wajah tampannya, wajah gantengnya. Yang Mila ini belum nyahut dari tadi, teman-teman. Mila? Mila? Oke, sudahlah kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat siang teman-teman Permata Sakti yang saya banggakan, yang saya cintai semuanya. Alhamdulillah hari ini merupakan pertemuan yang keberapa? Ketiga. Oke, ketiga ya. Hari ini merupakan pertemuan yang ketiga ya, yang diikuti oleh mahasiswa-mahasiswi pada program Permata Sakti ya. Jadi sebelum kita masuk pada materi baru kita untuk hari ini, saya ingin bertanya dulu. Saya berharap kalian masih ingat minggu lalu kita sudah membahas apa. Tanaya, minggu lalu Tanaya belajar apa Tanaya minggu lalu? Ciri-ciri PTK. Ciri-ciri PTK. Terima kasih Tanaya. Putri, ciri PTK pertama apa Putri? Izin Pak, rumah saya dekat masjid, jadi suara azan. Oh ya sudah kalau gitu di. Bentar Pak, habis selesai azan nanti saya lanjutkan. Oke, Agnes kalau gitu. Agnes, ciri pertama PTK itu apa? Ya Pak. Ciri pertama PTK itu apa? Adanya kolaborasi. Oke, kolaborasi. Lita, bisa diterangkan adanya kolaborasi yang dikemukakan Agnes tadi itu maksudnya apa? Silakan, Lita. Ya, Sir. Jadi adanya kolaborasi antara seorang guru dengan kepala sekolah atau seorang guru dengan siswa dan antara guru dengan guru seperti itu. Oke, terima kasih Lita. Safira sekarang. Ada kolaborasi antara guru sebagai peneliti dan kepala sekolah. Maksudnya seperti apa kolaborasi tersebut? Safira? Jadi nanti ada kerjasama dalam bentuk feedback atau masukan begitu untuk guru. Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya Munazilfa Musono. Ciri-ciri PTK yang kedua apa, Munazilfa? Permasalahan, set of problem. Kenapa? Permasalahan? Iya. Permasalahan apa? Permasalahan yang ada di kelas, Pak. Oke, permasalahan yang ada di kelas. Tera, maksudnya permasalahan yang ada di kelas itu apa? Tera? Tera tidak mendengarkan sepertinya ya. Oke, ya sudahlah. Siska kalau gitu, silakan. Yang dimaksudkan dengan permasalahan di kelas itu apa?
Untuk focus on the real problem itu, penelitian yang diangkat itu merupakan suatu permasalahan yang benar-benar terjadi di dalam kelas, Pak. Misalnya masalah itu memang yang dihadapi oleh siswa tersebut ketika mengikuti proses belajar mengajar. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih banyak, Siska. Selanjutnya, Astin. Ciri ketiga dari PTK itu apa, Astin? Ciri ketiga itu as a process of improving professional quality. Oke. Artinya proses sudah tidak perlu tidak perlu dijelaskan. Yang menjelaskan Ica Biasari. Ya, maksudnya apa tadi itu? Ica? Iya, Pak. Jadi dari pengertian tadi itu artinya kan suatu proses untuk meningkatkan kualitas profesional seseorang, di mana kualitas profesional seseorang itu dapat ditingkatkan apabila orang tersebut terus mengembangkan dirinya. Seperti itu. Terima kasih banyak, Ica. Selanjutnya, Ferry. Ferry, ciri berikutnya dalam PTK itu apa, Ferry? Yang keempat ada real process in classroom, Pak. Oke, real process in classroom. Terima kasih. Asih, maksudnya the real process in classroom itu apa? Jadi, the real process in classroom itu maksudnya penelitian PTK itu sendiri dilakukan pada kelas yang nyata, bukan kelas yang bisa secara face to face, bisa secara dalam maksudnya kayak belajar online seperti ini. Yang jelas itu semua itu prosesnya itu memiliki ada guru, ada materi, dan ada media. Oke, terima kasih Asi. Iga Aliska, silakan coba dijelaskan kembali yang dimaksudkan dengan real ini yang tadi yang disebutkan oleh Ferry. Iga? Oke, Iga sepertinya tidak nyaut. Siva? Ya, Pak. Oke, silakan Siva. Yang real process in classroom, Pak. Iya, itu maksudnya apa? Jadi real process in classroom itu kegiatan penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada suatu kelas, tapi itu dalam bentuk apapun, bisa secara langsung dan secara daring. Jadi dalam kelas itu bukan teman yang bersifat di dalam sekolah itu. Jadi yang dimaksud kelas di sini adanya pendidik dan peserta didik yang melakukan proses pembelajaran itu, Pak. Oke, terima kasih banyak. Saya kira cukup ya teman-teman. Jadi paling tidak materi minggu lalu sudah bisa kalian pahami dan sudah bisa dijelaskan ya. Kita langsung saja pada materi berikutnya. Sudah bisa terlihat teman-teman? Sudah. Sudah. Oke. Sekarang kita akan masuk pada materi baru ya, materi baru untuk pertemuan ketiga program Permata Sakti ya. Untuk materi ketiga di sini ada planning and implementing CAR ya, merencanakan dan mengimplementasikan penelitian tindakan kelas ya. Di sini ada aims ya, di sini diterangkan tujuannya. Setelah mempelajari topik ini, nanti kalian paling tidak bisa mengidentifikasi problems, describe step in preparing the solution ya, mengidentifikasi problem, kemudian selanjutnya mendeskripsikan langkah-langkah untuk menyiapkan solusi,
kemudian menjelaskan langkah-langkah dalam implementasi CAR atau PTK, kemudian gather and finding data, ya, mengumpulkan data, kemudian selanjutnya ada analisis data, kemudian langkah-langkah ketika membuat penelitian tindakan kelas. Ini merupakan materi baru yang akan kalian pelajari hari ini, ya. Oke, mari kita mulai yang pertama. Yang pertama planning. Oke, planning itu teman-teman merupakan bagian, ya, bagian pertama yang kalian lakukan ketika akan membuat penelitian tindakan kelas. Planning itu merupakan perencanaan, ya, proses perencanaan yang kalian lakukan nantinya. Tahapannya seperti apa, persiapannya apa saja, kemudian yang terlibat itu siapa saja, caranya atau teknis penelitiannya nanti seperti apa, sampai pada proses cara kalian untuk melaporkan hasil penelitian tindakan kelas. Itu ada pada tahapan perencanaan. Kemudian setelah tahapan perencanaan itu ada action, ya. Action itu berarti apa, teman-teman? Action itu berarti tahapan implementasi tindakan, ya. Implementasi tindakan di sini maksudnya pada tahapan action kalian sudah mulai menggunakan, ya, alternatif baru yang ingin kalian gunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Misalnya, ya, dengan blended learning, ya, dengan hybrid learning, ya. Pada tahapan action di sini merupakan tahapan implementasi metode, strategi, teknik yang kalian gunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Itu pada tahapan yang actionnya atau tindakannya. Kemudian pada tahapan observasi, di sini kalian juga mengamati proses yang terjadi ketika kalian melakukan penelitian tindakan kelas, ya. Observasi dilakukan ketika proses implementasi strategi, metode, teknik, atau media baru yang kalian gunakan untuk menyelesaikan permasalahan, ya. Kemudian selanjutnya ada tahapan refleksi atau reflection. Setelah tahapan observasi, setelah kalian amati, kemudian tentu kalian perlu melakukan refleksi untuk mengetahui apakah target penelitian kalian itu sudah sesuai dengan indikator keberhasilan tindakan yang kalian tetapkan. Misalnya keberhasilan tindakan yang kalian tetapkan itu ada 70, ya. Pada tahapan siklus pertama di refleksinya ternyata masih sampai 60. Berarti berdasarkan hasil refleksi, maka kalian butuh atau kalian harus melanjutkan pada siklus yang kedua atau siklus berikutnya, ya. Jadi itu tadi teman-teman untuk step in CAR, atau biasanya kalau dalam buku-buku penelitian itu prosedur penelitian tindakan kelas. Umumnya terdiri dari planning, perencanaan, tindakan, observasi, dan juga refleksi. Oke, sampai sini sudah cukup jelas teman-teman, atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, ya. Kita lanjutkan berarti, ya. Kemudian selanjutnya, ya, selanjutnya ada problem identification atau mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di kelas. Di sini dijelaskan ketika kalian membuat problem identification atau mengidentifikasi masalah, masalah yang kalian identifikasi harus terjadi di ruang kelas, harus terjadi pada setting tempat kalian mengajar, atau di ruang kelas fisik bisa, atau di ruang kelas virtual juga bisa, ya.
Oke, itu untuk yang problem identification. Selanjutnya, problems that faced by the student, ya, karena tujuannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, maka identifikasi masalahnya harus juga sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Ya, jadi siswa di sini menjadi tujuan utama, ya, untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Ya. Kemudian selanjutnya di sini problem should match with the strength and weakness of the teacher. Ya. Jadi permasalahan itu harus sesuai dengan kekuatan atau kelebihan dan kekurangan kalian sebagai seorang guru. Ya, maksudnya di sini tiap-tiap guru itu kan masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ya, jadi permasalahan yang nantinya akan diselesaikan harus disesuaikan dengan kelebihan kalian ketika mengajar, sehingga akan bisa menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh para siswa. Ya. Kemudian selanjutnya limited problems that appear in teaching and learning process. Jadi permasalahan, ya, identifikasi masalahnya harus dibatasi, ya, pada permasalahan yang terjadi pada proses kegiatan belajar mengajar. Ya. Kemudian selanjutnya, the problem should be based on priority to develop the school. Di sini maksudnya permasalahan yang akan kamu teliti pada penelitian tindakan kelas itu harus juga masuk dalam permasalahan prioritas yang ada di sekolah tersebut yang tujuannya untuk mengembangkan sekolah. Ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang kalian bisa ajukan ketika mengidentifikasi masalah. Di sini pertanyaan pertama yang bisa kalian self-reflective, ya. Jadi self-reflective di sini maksudnya kalian bertanya ke diri kalian sendiri sebagai seorang peneliti. Yang pertama, what happened in my classroom? Jadi selama ini apa sajakah yang terjadi di kelas saya? Pembelajaran sudah berlangsung baikkah? Ada kendalakah? Ya? Ada permasalahankah? Itu kalian jawab sendiri sebagai seorang guru atau sebagai seorang pengajar di kelas kalian masing-masing. Kemudian yang kedua, what the cause of the problems? Ya, yang menyebabkan permasalahan itu apa? Ya, jadi di sini cause of the problem masuk pada diagnosis masalah yang terjadi di ruang kelas. Ya. Selanjutnya, what is the effect of the problems? Ya, dampak dari permasalahan yang terjadi di kelas itu apa saja, Kak? Ya. Kemudian, what will happen before the problems have solution? Kalau permasalahan ini terus-menerus terjadi tanpa ada solusi, apa yang akan terjadi? Ya. Kemudian pertanyaan terakhir yang bisa kalian ajukan ke diri kalian masing-masing sebagai proses dalam tahapan identifikasi masalah, what can we do to solve the problem? Apa yang bisa kalian lakukan atau yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan? Sampai sini sudah cukup jelas, teman-teman? Jelas, Pak. Jelas, ya. Oke. Jelas, Pak. Kemudian selanjutnya setelah identifikasi masalah ada menganalisa dan membuat rumusan masalah. Ya, di sini dikemukakan after identifying the problems, the teacher need to make an analysis. Jadi permasalahan sudah ditemukan atau sudah dikemukakan, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis. Tujuannya untuk apa? Untuk membuat rumusan masalah secara jelas in order to formulate the problems clearly. Kemudian di sini analysis using reflection based on student result, attendance list, learning material or student report. Jadi analisis yang dimaksudkan di sini dilakukan dengan refleksi, ya, refleksi diri tadi sebagai seorang guru dengan menjawab beberapa pertanyaan, atau bisa juga sesuai dengan skor atau nilai siswa, kemudian tingkat kehadiran, materi ajar, dan laporan terkait siswa. Ya. Kemudian selanjutnya, how to formulate problems. Bagaimana cara kalian merumuskan permasalahan?
Di sini dikatakan using a question, ya, rumusan masalah itu biasanya dibuat dengan menggunakan pertanyaan, ya, using a question, menggunakan pertanyaan, kemudian ada preparing solution for the problem, mempersiapkan solusi untuk permasalahan tersebut. Sebagai contohnya di sini, the use of CLT in increasing student reading mastery. Ya, jadi di sini sudah ada solusinya dengan menggunakan CLT, dan yang ingin ditingkatkan di sini adalah reading mastery. Sudah cukup jelas untuk ini analyzing and formulating problems, teman-teman? Halo? Jelas. Jelas, Pak. Jelas, ya? Oke, selanjutnya ada planning the solution, merencanakan solusinya. Ya, di sini dikemukakan how that we are going to solve the problem in a form of action hypothesis. Ya, bagaimana cara kita nanti akan membuat solusi untuk permasalahan yang terjadi dalam bentuk hipotesis tindakan. Ya. Kemudian selain analisis tindakan itu, hipotesis tindakan, kita juga harus membuat analisis pada hipotesis tindakan yang kita kemukakan. Ya. Kemudian untuk yang implementing CAR, ya, ini ketika implementasi CAR ini saya kira mulai dari preparation, persiapan, kemudian ada providing action, ya, observation and then interpretation, data analysis, reflection and follow up. Jadi ada persiapan, menyiapkan tindakannya, kemudian ada observasi dan interpretasi, kemudian selanjutnya ada analisis data, refleksi, dan diakhiri dengan tindak lanjut. Ya. Sebelum kita ke conclusion, karena di sini sedang azan, saya kira kita rehat sejenak dulu ya teman-teman. Ya, Pak. Oke. Pak.
Halo, Kendang. Berangkat. Teman-teman yang ini, yang beragama Islam, jadi sekalian saja kita break 15 menit ya untuk sholat teman-teman, tidak apa-apa ya. Ya, jadi 15 menit nanti saya berikan link kembali ke kalian. Baik, Ya. Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.